Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Iya, teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Bang Nizar. Bang Nizar. Ada Kak Rifki, ada Kak Yogi, dan ada Kak Iqbal. Iya, di mana lagi kalau bukan di podcast Alternatif. Nah, di hari yang cerah ini teman-teman semua, kami ya Bang Nizar dan teman-teman ini lagi ada di pinggir laut ya Bang Nizar. Bukan. Pinggir ler. Oh, di pinggir ler. Ler Bang. Rel. Ah? Rel. Oh, rel ya. Nah, di pinggir rel teman-teman ya. Nanti bentar lagi ada kereta yang lewat ini ya. Kayak tadi udah ada kereta ya? Pas kita di depan opening. Oh, ada ya. Kereta apa, Bang? Apa nggak tahu, Joglo Semar atau Joglo Kerto atau apa? Oh gitu ya, bener nggak ya. tahu tapi. Oke deh, teman-teman semua, hari ini kita mau bahas topik yang sangat menarik ya. Topik yang kadang jarang dibicarakan gitu ya. Nah, topik apa itu Bang Nizar? Topik Sabala. Enggak ya? Bukan. Bang, kasihan Bang. Enggak kan banyak itu nama orang. Iya. Oke, kita lagi mau bahas tentang ini teman-teman ya, toleransi. Toleransi, benar sekali. Tentang toleransi, tentang terutama toleransi beragama teman-teman. Nah, gimana sih teman-teman kaum muslimin di rumah sana ketika kita berbicara toleransi beragama tuh apa yang boleh, apa yang nggak boleh? Do and don'ts-nya apa aja sih gitu ya. Nah, kita akan bahas bersama, kita akan ngobrol selalu bersama di hari ini. Ya. Baik, ada Kak Rifki nih, Masya Allah Kak Rifki. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Kak Rifki? Baik, Kak Yogi. Iya, kemarin ini lagi heboh-heboh masalah isu-isu toleransi nih Kak Rifki ya. Kenapa itu kira-kira Kak Rifki? Bagus deh. Kok malah bagus deh? Iya, jadi kalau lihat di berita ya Kak Yogi ya, ya ada sebagian saudara kita gitu, kaum muslimin gitu yang boleh jadi niat toleransi tapi malah kebablasan. Kebablasan tuh gimana? Berlebih-lebihan kayak Iqbal ya. Ada yang terharu melihat sosok yang pemuka agama lain, orang lain, pemuka agama sampai nangis sampai terharu. Ada yang cium tangan, ada yang sampai nyium tangan, ya. Ada yang sampai nyium kepala, ya, cium kening. Ya, disambut di tempat ibadah ya, tempat masjid, tempat ibadahnya orang Islam ya. Ini sebenarnya toleransi seperti itu pas nggak sih? Apakah itu yang dimaksud toleransi? Nah, sebelum itu kita akan bahas yang Kak Rifki sebutkan tadi dari pakar telematika dan pengamat sosial media, yaitu Bang Nizar. Gimana Bang Nizar? Ya, jadi kalau bahasa kekiniannya ada green flag dan red flag ya. Bukan itu ya. Green flag itu bendera apa? Susu ya. Ini merek susu ya? Green itu hijau, flag itu bendera, Mas. Operation flag kalau bendera itu. hijau tuh PSS Sleman. Bukan. Ya, kayak yang tadi Kak Yogi bilang ya, do and don'ts gitu ya. Cuma sekarang bilangnya green flag dan red flag gitu ya. Apa tuh? Apa artinya itu? Maksudnya green flag tuh yang kayak lampu hijau ya. Kalau lampu hijau gimana? Lanjut kan? Lanjut boleh. Gitu. Makanya boleh gitu, do gitu ya. Silahkan gitu ya. Nah, ada yang red flag gitu ya. Red flag itu ya yang don't. Kan lampu merah kan jangan berhenti ya. Jangan laju. Bukan jangan berhenti dong. Kok istilah-istilah kekinian tambah susah ya? Iya. Kan bisa do aja do gitu. Enggak usah green flag, enggak susah. Green flag. Banyak ya jadi. Red lamp harusnya. Nulisnya kepanjangan sebenarnya. Kepanjangan. Kalau misal di UN kan nulis green flag. Enggak kan dia bukan nama, Pak. Ya lanjut ya. Itu gimana? Apa maksudnya do and don't-nya ala-ala red flag dan green flag ini? Iya, green flag-nya kalau menurut syariat ya. Kita berkomunikasi, belajar misalnya atau bertetangga, bahkan ngasih sesuatu gitu ya. Misalnya kita hadiah gitu ya. Dan tetangga kita atau misalnya tetangga, teman, saudara atau ya sesuatu yang bukan kita ya maksudnya. Itu kalau misalnya yang non muslim ya tetap kita berkomunikasi, berbuat baik gitu ya. Berlaku adil. Berlaku adil.
semuanya boleh, bermuamalah boleh, dalam hal berdagang, dalam hal kerjasama. Misalnya teman-teman punya teman sekolah yang nonis misalnya, yang kemudian kita bekerja sama dengan dia, satu kelompok dengan dia, berbagi tugas dengan dia, itu nggak masalah. Tolong itu menolong green dalam flag. urusan dunia. Dalam urusan dunia. Tapi apa itu namanya? Maksudnya kalau tangan tak sampai. apa? Apa nih? Mau kemana? Mau kemana? Ini mau Yang nanya red apa, flag-nya, kasih tahu. kalau Oh, yang red red flag flag-nya, sekarang. kalau yang red flag-nya Nggak ada itu bridging-nya ya. ke dalam hal ibadah itu kan. Oh, Nah, misalnya udah ada. Ini mohon maaf ya. Ini kereta apa, Bang? Kereta api Kertanegara itu. Kertanegara. Ya, jadi teman-teman yang misalnya melihat podcast alternatif di kereta api Kertanegara mungkin boleh komen ya. Siapa tahu kalian melihat ini. Cepat itu Bang, nggak kata Bang. Iya, Nggak ada. 0,01% ya prevalensi. siapa tahu ada ya. Ini kan bukan live Bang. Tanggal 12 September ya, teman-teman, siapa tahu. Oke. Ya, lanjut lagi kan? Baik, lanjut. Red flag, Red flag. Red flag ya, red flagnya itu dalam hal misalnya beribadah, mengucapkan selamat hari raya ibadah mereka, agama lain. Nah, itu yang red flagnya Kak Yogi. Termasuk sekarang yang lagi viral, misalnya terharu, terus habis itu sambil cium tangan Kagum juga. berlebihan ya nggak sih? Kagum berlebihan, pengagungan berlebihan dan lain sebagainya. Nah, itu yang red flagnya itu Kak Yogi. Dan tadi juga sebenarnya udah disampaikan juga oleh Kak Rifki ya. Oke, enggak. Sebenarnya yang ribut di sosial media tuh sebagai pakar telematika dan geofisika itu apa, Bang Nizar? Itu malah kaum musliminnya sendiri. Kenapa? Jadi ada beberapa yang dia muslim juga, dia saudara kita, dan mungkin ya dia mungkin belum tahu ya, menganggap itu kan hal toleransi ya. Toleransi juga gitu ya. Toleransi dalam beragama. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Dan lain sebagainya, akhirnya menyalahkan orang yang menyalahkan. Oke. Jadi ada orang yang ngingetin disalahkan. Dan sesama muslim juga itu tuh. Jadi rame. Jadi rame malah. Sebagai pakar telematika dan bahasa, Bang Nizar, itu toleransi itu artinya apa sebenarnya, Bang? Toleransi itu toleransi menghormati sesama ya. Menghormati. Kalau Tole nggak itu anak. Bukan. Ransi itu nama orang. Berarti si Tole itu namanya Ransi. Gimana? Iya, toleransi Maknanya apa? Teposliro ya. Teposliro Ya kalau nggak salah Karif ya. Ya saling menghormati ya intinya. Ya, toleransi itu saling menghormati. Nah, jadi teman-teman, toleransi itu saling menghormati. Tapi dalam saling menghormati ini ya, untuk urusan agama itu ada do and don't-nya. Ada red flag dan green flag-nya. Ada yang boleh, ada yang enggak. Yang boleh itu untuk urusan dunia itu boleh, silakan. Untuk urusan agama ya masing-masing gitu ya. Nah, itu kata Bang Niza tadi ya. Dan yang bikin gaduh ya orang-orang Islam sendiri gitu ya. Jadi rame gitu. Nah, coba kita tanya Kak Iqbal nih. Gimana menurut Kak Iqbal memandang toleransi? Harusnya gimana secara syariat kita itu memandang toleransi dalam beragama nih Kak Iqbal? Misalnya ada pemuka agama, ini agama yang menyembah kucing misalnya ya. Nah, itu datang ke Indonesia pemuka agamanya itu. Nah, itu kita sebagai seorang muslim harusnya gimana Kak Iqbal? Ya, sejak 1400 tahun yang lalu ada seorang pemuka agama yang dekat dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak mengganggu keagamaan dia, dan seorang pemuka agama ini juga tidak mengganggu dakwah Nabi. Mereka dekat. Siapa itu? Abu Thalib. Nah, di situ dapat pelajaran bahwasanya dalam hal tadi yang Bang Nizar katakan, dalam hal muamalah, dalam hal kita berinteraksi, tidak masalah kita menjaga hubungan, kita saling menghormati dengan cara justru seperti itu, bukan dalam hal spiritual ibadah kita ikut-ikutan. Rasulullah tidak pernah ikut-ikut kegiatan spiritualnya Abu Thalib menyembah misalnya dengan kaumnya menyembah berhala, tidak pernah. Dalam hal seperti itu tidak boleh teman-teman. Sehingga Allah katakan dalam surat Al-Kafirun ya, lakum dinukum waliyadin, bagimulah agamamu dan bagikulah
agamaku. Ada batasannya, silahkan bertoleransi sampai batas tidak melibatkan diri kita dalam ibadah mereka. Menghormati berlebihan dalam hal ibadah tidak boleh, sampai menangis gitu ya, dengan kedatangannya, mengagumi sosoknya karena dia seorang paus misalnya, tokoh pemuka Nasrani, tidak boleh seperti itu. Dan Nabi tidak pernah mengagumi orang-orang Yahudi. Nabi tidak pernah mengagumi orang-orang musyrikin Quraisy, sekalipun itu pamannya sebagai jabatan tokoh, tidak pernah. Tapi Nabi memuji Abu Thalib karena dukungannya dalam dakwah Islam, gitu teman-teman. Dan terbukti mereka bisa hidup toleransi, tidak kebablasan. Nabi tidak karena itu pamannya sendiri kemudian Nabi diundang acara kaum musyrikin ikut-ikutan, tidak. Tetap ada batasan, lakum dinukum waliyadi. Wallahu a'lam. Jadi memang kalau sesama manusia ya berbuat baik aja boleh, gitu ya. Saling bantu dalam urusan dunia ya bantu gitu ya. Apalagi dia saudara kita gitu kan. Tolong menolong dalam kebaikan nggak ada masalah gitu ya. masalah. Dan kalau keluarga ya saling menyayangi antar keluarga nggak ada masalah. Iya. Saling menyayangi, kasihan sesama manusia nggak ada masalah. Ini misalnya ini agama lain nih, ada agama tadi penyembah kucing misalnya. Itu dia disiksa tuh. Disiksa, mereka diambil haknya ya. Rumah-rumahnya ditindas, ya kita kasihan, bela dia boleh kan ya? Boleh. Ya kan sama manusia gitu kan? Nggak boleh berbuat dolim gitu ya. Meskipun itu beda agama sama kita. Jadi kita harus saling tolong menolong teman-teman ya dalam urusan dunia ya, dalam urusan kemanusiaan. Tapi kalau urusannya agama, ibadah, nah kata Kak Iqbal tadi ya sendiri-sendiri. Hidup berdampingan nggak ada masalah. Ya, nah Kak Rifki nih sekarang kita tanya Kak Rifki, terus gimana tips dan triknya kalau kita hidup berdampingan dengan yang agamanya beda sama kita, agar Kak Rifki? tetap sehat itu. Agar tetap baik hubungannya gimana, Kak Rifki? Pantun nih? Oh belum. Ya tadi sebagaimana disampaikan Kak Bang Nizar, Kak Iqbal, ya dengan kita tidak mengganggu peribadatan mereka ya. Ya maksudnya kita tetap biasa aja. Mereka beribadah di mana dengan apa gitu ya, kita nggak ngolok-olok, nggak usah diejek-ejek, menyembah kucing ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Justru malah nanti mudaratnya lebih besar kalau saling ngejek. Mereka kan balik mengejek Tuhan kita, itu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh ngejek-ngejek, menghargai aja. Kemudian saling menghormati ya, apalagi tetangga gitu ya, dimana hidupnya dekat dengan kita ya, menghargai, ngasih hadiah dengan niatan siapa tahu bisa tertarik dengan masuk Islam kan, bisa. Oh ternyata orang Muslim itu baik-baik loh. Kalaupun tidak mau masuk Islam ya setidaknya nggak saling mengganggu kan. Betul. Maksudnya kita mencerminkan akhlak seorang Muslim gitu ya. Oh, orang Muslim itu ternyata baik-baik dong, nggak arogan dong gitu. Ya terus apalagi ya? Udah itu aja. Kalau punya teman, Kak Adif kan punya pengalaman punya teman non Muslim kan ada kan? Ya itu aja sih kayaknya. Ya saling menghargai. Tapi kalau main bareng, kegiatan bareng, gimana main bola bareng gitu? Teman Kak Rifki dulu beberapa ya, banyak malahan ya, yang non Islam ya. Tapi ya kalau masalah main, apalagi main sepak bola gitu ya udah jalan main bareng-bareng nggak masalah. Kayak gue punya cerita itu. Dulu teman SMA itu Nasrani. Kalau pulang tuh bareng jalan dari SMA. Jadi kalau jam sholat itu dia malah ngingetin kayak gue sholat dulu katanya. Jadi dia nonton podcast juga nih. Namanya Kak Febrian kalau masih ada ya. Ya, ini yang merasa temannya Kak Iqbal bisa komen juga. Beliau Nasrani namanya Kak Febrian ya. Itu di SMA Kak Iqbal dulu di SMA 2 Krakatau Steel Cilegon. Non Muslim tapi akrab ya. Jadi teman kalau pulang bareng ya sambil Kak Iqbal sisipi nasihat juga, pencerahan gitu. Kalau jam sholat ngingetkan. Sholat dulu dan dia nggak ikut ke masjid. Tetap menghargainya dan justru dengan tidak ikut ke masjid. Betul. Itu batasannya. Betul. Gitu. Begitupun kita ada Paulus datang ya kita hormati dengan tidak ikut menyambut, kita siapkan masjid buat menyambut, tidak perlu. Justru itu dengan cara itu kita menghargai. Justru dengan kita menyambut itu kita menciderai
Islam kita sendiri. Waduh. Tuh. Nah, iklan dulu iklan. Ini kereta bandara ya kayak gini. Iya. Kereta Nah, bandara. bagi yang ikut di kereta bandara bisa komen. Bisa follow ya. Follow, Iya. share. Kayak gitu juga dulu di Papua, Ada itu juga. teman Oh kayak iya, gitu banyak banyak. yang non muslim. Oh, Baduy Iya. ya. Baduy. Dari apa yang asli Papua, ada yang dari Bata, ada yang dari Toraja, ya, dari Oh, iya. Manado, ya, yang dari Ambon, ya banyak, banyak Manado. sekali. Ya dulu waktu sekolah ya kita tolong menolong ya, ketika dalam belajar ngajarin, ya, ketika olahraga main bola ya main bola bareng, ya, ketika apa pulang Kesulitan. sekolah ya main bareng, main engklek, main benteng-bentengan, main ala-ala anak-anak ya main bareng, ya. Dan waktunya ibadah ya mereka ibadah sekolah minggu ya atau tunas ya ibadah sore gitu ya. Kayak Yogi ya ke masjid gitu teman-teman. Jadi ya udah kalau emang anak-anak dunianya kita ada tetangga, ada teman yang non muslim, ya kita perlakukan mereka dengan baik, dengan adil. Ya kalau mereka butuh bantuan ya kita bantu. Ya. Ya mereka kan manusia. Gitu ya, manusia yang punya hak sebagai manusia, apalagi tetangga ya. Apalagi teman kita di sekolah, ya, yang kita mau nggak mau harus berinteraksi sama mereka kan di Iya. sekolah kalau umum misalnya kan. Diem-dieman ya. Masa diam-diaman nih, kalau dia non muslim, nggak usah ditemenin gitu. Jangan gitu ya. Iya, jangan gitu. Jangan, ya temenin mereka, tunjukkan akhlak yang baik sebagai seorang muslim ya. Tunjukkan kepribadian yang bagus sebagai seorang muslim ya. Tapi menunjukkan kepribadian yang baik nggak perlu ikut-ikut ibadahnya mereka, nggak usah bantu-bantu ibadahnya mereka, biarin urusan ibadah masing-masing. Nah, ini toleransi kayak gitu teman-teman, seperti kata Kak Iqbal tadi, Kak Rifki, Bang Nizar. Dengan seperti itu hidup damai sebenarnya. Damai. Tapi kalau kita ikut-ikutan ibadah, wah jadi repot, itu yang nggak damai. Karena memang dalam Islam nggak boleh juga kita kayak gitu ya, mengikut-ikut serta dalam ibadah mereka. Gitu. Jadi damai itu ketika kita sama manusia saling bantu dalam kebaikan, saling menghargai, saling menghormati ya. Kemudian memberikan pertolongan yang baik ya, menghargai mereka. Nah ini itu toleransi ya. Nah, maka kalau urusan agama bagusnya sendiri-sendiri, karena kalau dicampur adukan rentan terhadap konflik teman-teman. Karena beda. Lama-lama beda. Wah, kok dia gini sih? Kok dia gini sih gitu. Nah, itu akan mencederai keyakinan masing-masing. Dan Bang Nizar pernah ini juga kayak Ada gitu. juga temennya. Pernah lihat komentar tapi. Komentar gimana? Komentar di Instagram ya. Jadi ini dia menanggapi bahwasanya kan ada postingan ada yang saudara kita ya sesama muslim, dia sholawatan tapi di Gereja. Nah ini tuh ada yang komentar dari non muslimnya gitu ya, dari mungkin Kristiani atau Katolik ya, Bang Nizar kurang paham, tapi dia bilang bahwasanya sebenarnya aku kurang nyaman melihat mereka. Ini kan ibadahku yang mana ini harusnya aku untuk berdoa dan lain-lain, ini malah ada orang asing gitu. Yang misalnya solawat bagus ya, cuma kan Bagus untuk orang Islam. Kalau orang yang non muslim ngapain? Iya, gitu, makanya dia juga nggak enak gitu. Nih ngapain kayak gitu. Iya, Ya, sebenarnya mereka terganggu juga gitu. Jadi Bukan malah senang, iya, tapi senang. malah sebenarnya terganggu. Ada orang-orang Islam yang kebablasan gitu ya, sholawatan di masjid, ceramah Islam di masjid, ngapain? Di Gereja, maaf ya, sholawatan di gereja ya, ceramah Islam di gereja atau di wihara ya, Wihara, iya. atau mungkin di mana lagi bang? Di tempat candi ibadahnya dan apa? lain-lain. Yang Hindu apa namanya? Vihara tadi ya? Wihara, pura. Pura ya, ceramah di sana. Lo ngapain? Iya. Ini umat Hindu ya, butuhnya ceramah dari Pemuka pemuka agamanya mereka. Sesuai keyakinan mereka, ngapain? Nggak butuh dengar untuk menyembah Allah misalnya ya, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Nggak perlu, karena beda. Dan mereka mungkin terganggu, apaan sih ini gitu ya? Iya, Apalagi malah sholawat, terganggu juga. apaan sih sholawat gitu kan, malah gitu nanti. Ya udah, mendingan ibadah itu kan urusan kita sama Tuhan, sama Rob kita, sama Allah ya. Begitupun mereka punya Tuhan masing-masing. Ya mereka biarkan ibadah dengan cara mereka ya, biar dengan tenang. Kita pun sama orang Islam ibadah dengan tenang. Nah ini yang dimaksud agama itu boleh jadi berbeda-beda, ya.
Tapi kita saling menghargai. Nah ini teman-teman, betul kata Bang Nizar. Sebenarnya hati kita juga nggak seneng gitu ya. Kalau ada di masjid misalnya ada agama lain, ya ngapain, kan nggak butuh. Ya, mereka pun sama di pura di mana ya butuhnya pemuka agama mereka, bukan pemuka agama lain. Kalau saling menghargai itu membiarkan mereka ibadah. Nah itu ya, makanya ada istilah menghargai kerbau itu, ya biarin kerbau main di lumpurnya gitu. Bukan kita ikut bermain lumpur sama kerbaunya gitu ya. Nah ini kecuali contohnya pemiliknya. gitu. Ya kecuali pemiliknya ya. Nah jadi maksudnya ya udah kita nggak usah ikut-ikutan. Nah kita lihat kerbau nih main, ya udah menghargai kerbau tuh biarin dia main gitu. Tapi kalau kita ikut main, kerbau jadi malas juga nggak sih? Apaan sih ini gitu? Kan aku lagi main lumpur gitu kan. Nah, jadi terganggu, malah takut kerbaunya, malah pergi dia gitu loh teman-teman, ya nggak sih? Tuh ada burung nih, kita menghargai burung, biarin burung itu bermain di halaman rumah kita. Misalnya dia cari makan di situ. Tapi kalau kita mendekat malah dia lari. Kasihan, nggak jadi makan dia. Nah, jadi nggak harus ikut-ikutan. Itu menghargai ya teman-teman ya. Jadi toleransi itu adalah menghormati. Ya menghormati itu yang penting kita nggak mengganggu. Ya dan memberikan ruang bagi mereka karena mereka punya hak juga untuk ibadah. Kan di Indonesia ini banyak macam agama ya Kak Iqbal ya. Jadi tiap agama punya haknya masing-masing. Ya sudah berikan haknya. Gitu teman-teman ya. Dan inilah makna dari toleransi. Ingat, nanti kalau ada pemuka agama lain yang datang ya, atau kita bingung gimana sih kalau kita punya teman yang non muslim, yang nggak Islam, sama-sama Islam, ya udah hargai, jangan ganggu mereka. Itu yang pertama ya. Yang kedua apa Kak Rifki? Tidak mengganggu. Ya tidak mengganggu, tidak usah memusuhi mereka ya, berdampingan saja ya. Berdampingan, kalau mereka butuh bantuan ya kita bantu. Kita jaga mereka kalau ada orang-orang yang jahat gitu ya. Ya itu kita melindungi sama manusia. Nah, gitu teman-teman ya, saling tolong menolong dalam urusan dunia boleh. Tapi dalam urusan agama boleh nggak Bang? Tidak boleh. Nggak boleh dalam urusan agama. Masing-masing saja. Itu lebih tenang, lebih nyaman insya Allah. Terima kasih Bang Nizar. Terima kasih Kak Rifki, terima kasih Kak Iqbal, dan sampai ketemu lagi di podcast Alternatif. Memulai usaha fried chicken kini semakin mudah dan praktis dengan produk dari Juragan Tepung. Tidak hanya sekedar tepung biasa, Juragan Tepung menawarkan bumbu dan tepung kualitas premium yang terbuat dari rempah pilihan. Keunikan dari produk ini terletak pada kemudahan penggunaannya, di mana Anda tidak perlu menambahkan bahan apapun lagi untuk menciptakan hasil gorengan yang kriuk, keriting, dan tahan lama. Ini merupakan solusi sempurna bagi Anda yang ingin menawarkan fried chicken dengan rasa yang konsisten dan memuaskan pelanggan. Kepraktisan penggunaan produk Juragan Tepung tentu sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha kuliner, khususnya bagi Anda yang baru ingin memulai bisnis fried chicken. Untuk mendapatkan produk Juragan Tepung, Anda bisa langsung menghubungi admin penjualan melalui WhatsApp. Selain itu, produk juga tersedia di platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee dengan akun Juragan Tepung Official.